Bab 18, Bab 2138, Dosa. Cuer. Pandangan sang Raja Naga kabur, tubuhnya yang lemah nyaris tak bisa bertahan hidup. Namun ia masih bisa mengenali aura putranya, putra yang ia kira sudah mati. Ayah! Long Wangchu bergegas maju, mengabaikan luka-lukanya sendiri saat ia mencurahkan seluruh kekuatannya ke ayahnya, berusaha mati-matian untuk membuatnya tetap hidup. Tuan! Para tetua klan naga leluhur bergerak seketika, ekspresi mereka dipenuhi dengan kekhawatiran dan urgensi. Sebelum melakukan apapun, mereka terlebih dahulu berlutut di hadapan Raja Abyssal dengan penuh penghormatan, lalu buru-buru mengelilingi raja mereka yang telah tumbang, menawarkan bantuan mereka. Yuan Er. Dari medan perang yang hancur, Meng Kongqian melesat maju. Kecepatannya tak terhentikan saat ia mencapai Yun Ce. Tanpa ragu, ia memeluk Yun Ce erat-erat, seolah takut ia akan kehilangannya lagi. Kakak Yuan! Yun Ce! Dari kejauhan, beberapa sosok dari kerajaan ilahi penenun mimpi dan kerajaan penghancur surga bergegas mendekat. Gerakan mereka cepat tetapi penuh hormat, pertama-tama menundukkan kepala dalam-dalam di hadapan Raja Abyssal, lalu segera berbalik untuk memeriksa Yun Ce. Melihat bahwa dia sama sekali tidak terluka, napas mereka pun lega. Ayah, semuanya! Yun Ce dapat merasakan kehangatan Meng Kongqian, pelukan erat yang memeluknya seolah menolak untuk melepaskannya. Setetes air mata mengalir di wajah Meng Kongqian, beban emosinya tak tertahankan setelah hampir kehilangan Yun Ce sekali lagi. Jauh di dalam hati Yun Ce, sesuatu yang telah dia tekan berulang kali, kehangatan keluarga, cinta, dan rasa memiliki, mulai bergejolak. Itu menyebar ke seluruh jiwanya, mengancam untuk menembus tembok yang telah dia bangun di sekeliling dirinya. Tetapi sekali lagi, dia memaksanya kembali. Dia menolak untuk membiarkannya masuk. Dari tepi arena hingga penonton yang tak terhitung jumlahnya yang menonton dari jauh, tidak ada sepatah kata pun yang terucap. Keheningan itu tidak wajar, berat, dan dipenuhi dengan kesadaran yang tak terucapkan. Sudah jelas, Raja Abyssal telah menyelamatkan Yun Ce dan Long Wangchu sejak awal. Namun, dia berdiri di samping dan membiarkan Meng Kongqian menyiksa Raja Naga, hampir membunuhnya sebelum melangkah maju. Tidak diragukan lagi. Ini disengaja. Ada sesuatu yang lebih penting. Krek. Suara tiba-tiba dan renyah bergema di udara. Dalam sekejap, semua orang merasa terhanyut. Medan perang menghilang. Dan mereka sekarang duduk di arena kuno yang luas. Itu adalah arena yang sama saat mereka pertama kali tiba di Tanah Suci. Posisi mereka persis seperti sebelumnya. Di kursi tertinggi, Raja Abyssal duduk tak bergerak. Di bawahnya, 4 imam besar tetap diam, ekspresi mereka tidak terbaca. Lebih jauh ke bawah, para bupati ilahi, anak ilahi, dan tetua dari berbagai klan duduk persis seperti sebelumnya. Namun, ada satu perbedaan. Seorang wanita muda berbaring di samping Raja Abyssal. Wajahnya pucat, auranya lemah, tetapi napasnya stabil. Dia tertidur lelap, tubuhnya telah mengalami kerusakan besar, membuatnya tidak memiliki kekuatan untuk bangun. Tetap saja, dia masih hidup. Dadanya naik turun samar, tanda yang jelas bahwa dia aman. Long 11. Terengah-engah karena terkejut dan tidak percaya berdesir di antara kerumunan. Banyak mata orang terbelalak karena mengenalinya. Keajaiban klan naga leluhur. Yang paling berbakat di antara orang-orangnya. Namun, karena apa yang telah terjadi antara dia dan Hua Caili, semuanya menjadi kacau. Suara gerinda yang tajam memenuhi keheningan. Itu adalah Hua Qingying, giginya terkatup begitu erat hingga mengancam akan hancur. Terlepas dari semua kekacauan yang telah terjadi, dia tidak pernah meninggalkan sisi Hua Caili. Bahkan sekarang,
Saat mereka tiba-tiba dipindahkan, dia tetap berada di samping keponakannya yang tidak sadarkan diri, tidak mau meninggalkannya sedetik pun. Aura Hua Caili jauh lebih stabil sekarang. Sepertinya dia akan segera bangun. Sementara itu, Yun Che, yang masih duduk di samping Meng Kongchan, tidak pernah sekalipun mengalihkan pandangannya dari wanita muda yang melayang di samping Raja Abisal. Hatinya tercekat. Jiwanya gemetar. Rasa sakit. Rasa bersalah. Badai emosi berputar-putar di dalam dirinya saat dia menatapnya, namun dia memaksa dirinya untuk tetap diam. Apapun yang akan terjadi, akan terjadi. Satu pikiran bergema di benaknya. Udara terasa penuh ketegangan. Semua orang duduk dalam keheningan total, menunggu Raja Abisal berbicara. Apakah Anda tahu mengapa Yang Mulia membiarkan Dreamless melakukan apa yang dia lakukan? Suara tiba-tiba dari kepala pendeta memecah keheningan yang berat, menarik semua perhatian kepadanya. Para bupati ilahi, tetua, dan praktisi mendalam yang berkumpul bergerak tidak nyaman, pikiran mereka berpacu untuk menemukan jawaban. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di kepala mereka, tetapi tidak ada yang tampaknya menyatukan kebenaran sepenuhnya. Ini, beberapa ragu-ragu, kebingungan mereka terlihat jelas. Subjek Anda benar-benar tidak tahu. Banyak suara naik serempak, menggemakan kebingungan kolektif dari klan naga leluhur dan kerajaan ilahi. Tidak seorang pun dapat mengerti mengapa Raja Abisal telah membuat keputusan. Jika dia sudah lama menyelamatkan Long Wangchu dan Meng Jianyuan, mengapa dia masih membiarkan Meng Kongchan menyiksa Raja Naga, hampir sampai mati? Jika dia punya kekuatan untuk mencegahnya, mengapa dia memilih untuk tidak melakukannya? Tidak peduli berapa banyak alasan yang mereka coba berikan, tidak ada yang memberikan jawaban yang memuaskan. Dan kemudian, karena mereka telah berdosa. Suara kepala pendeta terdengar, dingin dan mutlak. Saat kepala pendeta menjawab, penampilan raja yang dulu menua itu tampak beriak seperti ilusi, dan dalam sekejap, wajahnya berubah menjadi seorang pemuda, auranya mengesankan dan ilahi. Matanya, yang sekarang tajam dan tanpa ampun, menyapu anggota klan naga leluhur, membekukan mereka di tempat. Pada saat itu, setiap naga yang hadir merasakan darah mereka menjadi dingin. Mata semua orang membelalak, ekspresi mereka berubah karena terkejut saat mereka memproses kata-kata Raja Abisal. Jawabannya mengejutkan mereka semua. Semua orang di sini harus tahu bahwa sebelum Abis ada, aku dan para imam besar semuanya adalah dewa dari tanah suci abadi. Sang Raja menyatakan, suaranya tenang namun membawa beban yang tak terbantahkan. Kerumunan itu terdiam total, perhatian mereka tertuju padanya, rasa ingin tahu mereka mencapai puncaknya. Sebelum itu, aku memegang posisi yang sangat tinggi di klan dewa. Kata-kata sang raja mengirimkan riak ketidakpercayaan lain melalui hadirin yang berkumpul. Aku telah mengenal banyak dewa, banyak dewa selama waktu itu. Meskipun semua orang yang hadir tahu tentang asal-usul Abis, tidak seorang pun pernah benar-benar mengetahui masa lalu raja mereka. Bagi mereka, Raja Abisal selalu menjadi Raja Abisal, sebuah eksistensi yang telah memerintah sejak awal dunia mereka. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya, dia mengungkapkan masa lalunya. Dan kemudian, dan salah satu dewa yang kukenal adalah ibu dari wanita muda ini. Tatapannya beralih ke Long 11, yang kondisinya tetap stabil di bawah kekuatannya. Seluruh ruangan bergetar karena beratnya kata-katanya. Gelombang kejut kesadaran kolektif menyebar ke seluruh arena. Para naga, khususnya, merasakan hawa dingin merayapi tulang belakang mereka. Keringat mulai mengalir di wajah mereka, tubuh mereka kaku karena ketakutan saat pikiran mereka mengulang wahyu itu berulang kali. Tuhan, Tuhan sejati. Ibu Long 11 adalah Tuhan sejati.
Tatapan kepala pendeta menjadi dingin, mencerminkan ekspresi para pendeta tinggi lainnya saat mereka mengarahkan pandangan tajam mereka ke arah para naga. Mata dingin raja juga berbalik ke arah mereka. Beban pengawasan kolektif mereka membebani seperti gunung yang tak tergoyahkan, mengirimkan hawa dingin yang menyesakkan ke udara. Setiap naga yang hadir merasakan lutut mereka melemah saat kebenaran mulai terungkap. Pikiran mereka berjuang untuk memproses sepenuhnya apa yang baru saja terungkap. Keheningan yang menindas itu hanya memperdalam rasa takut yang menyelimuti mereka. Dan dia bukan sembarang dewa sejati, tambah kepala pendeta. Suaranya memotong keheningan seperti bilah pisau. Ibu wanita muda ini adalah satu-satunya putri dewa naga biru purba, leluhur sejati ras naga. Gelombang ketidakpercayaannya memekakkan telinga menghantam ruangan itu. Dampak dari kata-kata itu tak terukur. Bahkan penguasa naga, yang diam-diam fokus menyembuhkan luka-lukanya yang parah, gemetar hebat, tubuhnya memperlihatkan keterkejutan dan ketakutan yang muncul dari lubuk jiwanya. Semua yang telah dipelajarinya hari ini sudah terlalu sulit untuk dipahami, tetapi kebenaran ini menghancurkan semua yang telah diakininya. Jika Ibu Long 11 benar-benar satu-satunya putri leluhur ras naga mereka, maka itu berarti Long 11 adalah bangsawan. Dia adalah putri sah dari ras naga. Namun, cara dia memperlakukannya. Keringat dingin membasahi sekujur tubuh Raja Naga, rasa takut yang dingin merayapi tulang-tulangnya. Bukan hanya dia, naga-naga tetua lainnya, mereka yang tahu tentang bagaimana Long 11 diperlakukan di balik pintu tertutup, merasakan teror yang sama mencekik yang mencengkeram hati mereka. Pikiran mereka berpacu dalam ketakutan yang kacau. Sekarang, berdiri di hadapan Raja Abyssal dan para imam besar, dengan tatapan tajam mereka yang tertuju pada mereka, mereka tidak bisa lagi lari dari kebenaran. Mereka telah berbuat salah kepada putri leluhur mereka. Dan tidak ada dosa yang lebih besar dari itu. Jadi, Raja Naga, apakah kau mengerti dosamu? Saat kata-kata itu terucap, semua mata tertuju pada Raja Naga. Selama yang bisa diingat siapapun, Raja Naga sangat menghargai Long 11. Dia telah memperlakukannya dengan cinta dan perhatian, membesarkannya seolah-olah dia adalah anaknya sendiri. Itulah yang diyakini semua orang yang selalu digambarkan kepada dunia. Namun sekarang, dengan semua yang telah terungkap, jelas bahwa sesuatu yang jauh lebih jahat telah terjadi di bawah permukaan. Pengungkapan tentang warisan aslinya sudah sangat luar biasa, tetapi yang membuatnya lebih buruk, yang membuat semua orang merinding, adalah kondisinya saat ini. Selama pertarungannya dengan Hua Caili, Long 11 telah menderita cedera apapun. Dia berdiri tegap, hampir tidak terluka. Tapi sekarang, Long 11 yang muncul di hadapan mereka hancur berantakan. Auranya lemah, kultivasinya tidak stabil, dan jika bukan karena campur tangan raja, dia mungkin sudah mati. Apa yang terjadi padanya? Jika dia tidak terluka selama pertempuran, maka itu berarti sesuatu telah terjadi setelahnya. Sesuatu yang telah membuatnya dalam keadaan lumpuh sehingga bahkan warisan naganya yang kuat hampir tidak dapat menopang hidupnya. Kesadaran gelap menyelimuti kerumunan yang berkumpul. Setelah keheningan yang panjang dan menyakitkan, Raja Naga akhirnya berbicara, suaranya serak, berat dengan beban yang tak terhindarkan. "Saya bersedia, Yang Mulia." Kata-katanya lambat, setiap suku kata terseret seolah-olah dipaksakan untuk mencabik jiwanya. Dosa sejati. Pengkhianatan yang tak termaafkan. Kejahatan yang tidak akan pernah bisa ditebus. Saat kebenaran telah terucap, dia tidak bisa lagi menyangkalnya. Dia telah melakukan dosa paling berat yang pernah dilakukan seekor naga. Dia telah mengambil saripati darah dari putri mereka sendiri. Bukan sembarang naga. Bukan sembarang keajaiban. Tetapi satu-satunya keturunan leluhur sejati ras mereka. Dia,
Sang Raja Naga telah mengkhianati seluruh rasnya. Semua tetua klan Dewa Naga yang mengetahui kebenaran itu berdiri membeku di tempat. Mulut mereka terbuka dan tertutup, namun tidak ada kata yang keluar. Kenyataan situasi itu telah menghantam mereka seperti palu ke jiwa. Jelas bahwa Raja Abyssal belum mengungkapkan semuanya kepada orang banyak, tetapi pada titik ini, itu hanya masalah waktu. Cepat atau lambat, semua orang akan memahami sumber esensi darah Dewa Naga leluhur, dan ketika kebenaran itu akhirnya terungkap, aib klan Dewa Naga tidak akan dapat diubah lagi. Berdiri di samping ayahnya, Long Wangchu merasakan seluruh dunianya runtuh di sekelilingnya. Pikirannya berpacu, menyusun satu kebenaran demi satu, dan setiap kesadaran mengirimkan gelombang kejut ke seluruh jiwanya. Meskipun kultivasinya kurang dibandingkan dengan putra dewa lainnya, kecerdasannya tidak. Dahulu kala, dia telah diberitahu oleh ayahnya dan para tetua bahwa mereka telah menemukan sejumlah besar darah Dewa Naga leluhur secara tidak sengaja. Sebagai seorang junior, dia tidak pernah berpikir untuk mempertanyakannya. Itu adalah berkah yang tak ternilai, yang telah mengangkatnya di atas rekan-rekannya, yang telah membentuk masa depannya. Namun sekarang, dia tahu kebenarannya. Itu tidak pernah terjadi secara kebetulan. Itu tidak pernah terjadi secara takdir. Setiap kemajuan yang pernah dia buat, setiap bakat yang pernah dia tunjukkan, fondasi dari kultivasinya. Semuanya. Itu karena Long 11. Dia telah dikuras habis agar dia bisa berkembang. Tawa hampa keluar dari bibirnya. Hahaha. Itu mengejek diri sendiri. Pahit. Hampa. Menjijikan. Tidak heran raja dan imam besar sangat marah. Jika mereka mengenal Ibu Long 11, atau lebih buruk lagi, jika mereka berteman dengannya di masa lalu, maka melihat putrinya terkuras esensi darahnya akan sangat membuat marah. Ini bukan sekadar kejahatan. Ini bukan sekadar pengkhianatan. Mereka telah menyentuh garis keturunan leluhur mereka. Mereka telah menghancurkan keturunan sejati terakhir dari Dewa Naga Biru Purba. Bahu Long Wangchu bergetar saat dia tertawa getir dan patah lagi. Hahaha. Tidak ada penebusan dari ini. Tidak sama sekali. Suasana menjadi berat dan hikmat saat beban kesadaran penuh menyelimuti semua orang yang hadir. Kebenaran tidak dapat disangkal, dan beratnya apa yang telah dilakukan sungguh mencekik. Bagi mereka yang berkultivasi lebih tinggi, persepsi dan penglihatan ilahi mereka membuat kenyataan yang mengerikan menjadi lebih jelas. Para dewa telah melihatnya. Esensi darah Long 11 telah terkuras hampir seluruhnya. Bahkan jika dia pulih secara fisik, bakatnya tidak akan pernah sama lagi. Potensi tak terbatas yang pernah dimilikinya, masa depan tak terbatas yang seharusnya dimilikinya, semuanya telah direnggut. Bahkan jika dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk berkultivasi, dia mungkin tidak akan pernah maju melampaui alam kepunahan ilahi level 1. Apa yang seharusnya menjadi masa depan yang bermandikan kemuliaan telah hancur bahkan sebelum sempat dimulai. Dan bagian yang paling menghancurkan? Ras naga, garis keturunan yang telah menurun selama jutaan tahun, telah diberikan keajaiban. Penguasa naga mereka, terlepas dari statusnya, baru mencapai puncak alam terbatas ilahi, hanya bayangan dari apa yang pernah dicapai oleh leluhur mereka. Surga telah mengasihani mereka, menganugerahkan kepada mereka harapan baru, kesempatan untuk mendapatkan kembali kekuatan mereka yang hilang, masa depan yang dapat mereka bangun. Namun, mereka menghancurkannya dengan tangan mereka sendiri. Mereka tidak hanya menyia-nyiakan kesempatan mereka telah memusnahkannya. Yang mulia, apakah Anda tahu di mana Ibu Long 11? Sebuah suara tiba-tiba memecah keheningan yang berat, mengejutkan semua orang dari pikiran mereka. Yang lebih mengejutkan mereka adalah siapa yang telah berbicara.
Hua Caili telah terbangun. Sebenarnya, dia telah sadar kembali tak lama setelah diteleportasi ke sini, tetapi dia tetap diam sampai sekarang, mendengarkan, menyerap semuanya. Baru pada saat inilah dia memilih untuk memperkenalkan dirinya. Caili. Gelombang kegembiraan dan kelegaan melanda kerajaan ilahi pemecah surga. Bupati ilahi, Hua Qingying, dan setiap tetua dan murid yang hadir bergegas untuk memeriksanya. Ekspresi tegang mereka melunak saat mereka memastikan kondisinya. Aku baik-baik saja, Ayah. Bibi, aku baik-baik saja. Tatapannya yang cerah dan mantap bertemu dengan tatapan mereka yang khawatir saat dia meyakinkan mereka. Namun, bahkan saat dia berbicara kepada mereka, matanya secara halus beralih ke Yunce. Dia tidak menatapnya sekalipun. Seluruh perhatiannya tetap tertuju pada gadis naga berwajah bekas luka di samping Raja Abisal. Hua Caili tidak mengatakan apa-apa, tetapi hatinya tidak goyah. Dia telah melihat mimpi yang sangat panjang, mimpi yang telah menunjukkan banyak hal padanya. Dan sekarang setelah dia menemukan jawabannya dalam mimpi itu, dia akan menanggung semuanya, tidak peduli biayanya. Tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan, dia sudah membuat pilihannya. Suaranya kembali terdengar, tak tergoyahkan. Yang mulia, apakah Anda tahu di mana Ibu Long 11? Tanggapan Abyssal Monarch singkat namun mutlak. Saya tidak tahu. Kemudian, dengan sedikit perubahan dalam tatapannya, kata-katanya selanjutnya menarik perhatian setiap orang di aula kuno. Mungkin lebih baik jika kau bertanya padanya. Saat dia berbicara, matanya yang tajam dan penuh pengertian menatap Yunce. Pada saat itu, beban setiap tatapan mengikuti. Semua mata tertuju pada Yunce,